Selamat datang di channel ini, channel membahas tentang semua senjata dan semua jenis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu beberapa hal yang dapat membawa Anda ke penjara jika Anda memiliki unit airgun, dan jangan lakukan hal ini jika kalian tidak ingin dipenjara. Jadi mari kita akan simak setelah intro yang satu ini. Dan oke, di sini saya akan menjelaskan 5 hal yang dapat menyebabkan kalian dihukum akibat menggunakan airgun. Nah, dan kita tahu bahwasanya airgun itu adalah unit yang menggunakan CO2, teman-teman, seperti ini. Nah, dan juga relatif memiliki FPS yang lebih tinggi dibandingkan airsoft gun. Jadi di sini sudah tahu perbedaannya pasti, teman-teman. Ya, jika tidak tahu bisa dicek aja video-video yang sudah saya upload. Dan sekarang yaitu yang pertama, teman-teman, kita bahas penyebab teman-teman bisa dihukum dikarenakan penggunaan airgun, yaitu dengan menembak hewan. Nah, yang menembak hewan dimaksud di sini yaitu, teman-teman, karena airgun ini bukan peruntukannya untuk menembak hewan, dan juga terutama jika hewan itu dilindungi. Dan hewan dilindungi juga sudah banyak macamnya bisa kita lihat, dan kita bisa terjerat undang-undang perlindungan hewan juga. Mengenai penyalahgunaan unit seperti ini, teman-teman juga akan kena undang-undangnya. Jadi teman-teman, kalau bisa, airgun ini hanya digunakan untuk menembak target saja dan latihan-latihan menembak seperti biasanya, yaitu kita nyari sehat dan nyari have fun juga, dan melatih konsentrasi juga, melatih ya ketenangan, kesabaran kita untuk menembak biar pas target tuh gimana, teman-teman. Dan itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Dan yang kedua yaitu teman-teman petantang petenteng. Nah, yang masuk petantang petenteng ini apa, teman-teman? Jadi teman-teman membawa unit ini kemana-mana tidak menggunakan hard case ataupun tasnya, teman-teman ya. Jadi bisa ditaruh di pinggang ataupun ditaruh menggunakan holster yang ada di dada itu, teman-teman, kayak James Bond itu. Nah, jadi itu teman-teman juga bisa menyalahi aturan, teman-teman ya, karena tidak dibolehkan juga membawa unit kemana-mana dengan cara petantang petenteng yang harusnya dimasukkan dalam hard case atau koper senjata, koper unit, teman-teman. Itu yang disarankan. Jadi jika suatu saat ada razia di jalan atau semacamnya, dan kalian pun digeledah, ternyata terdapat unit airgun yang menempel pada tubuh kalian, itu bisa terkena, terjerat, atau mendapatkan hukuman, teman-teman. Dan ini tergantung hukumannya gimana, karena di sini saya tidak mengasih pasal-pasal atau semacamnya. Jadi di sini kita memberi informasi untuk mengantisipasi saja agar tidak ada penyalahgunaan dari teman-teman sekalian, dan agar teman-teman tahu cara membawa yang benar tuh gimana. Karena kan mungkin yang membawa di pinggang ataupun di holster itu masih belum mendapatkan edukasi yang cukup mengenai pembawaan unit untuk kemana-mana. Jadi kalian bisa dipidana ataupun ditangkap dikarenakan petantang petenteng untuk membawa unit airgun ini yang menempel di badan saat keluaran. Yang benar emang harus pakai hard case. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini jelas dan sangat marak terjadi di Indonesia, yaitu koboi-koboyan. Nah, koboi-koboyan ini dia mengeluarkan unit dan menodong-nodongkan di jalan ya, entah ke orang lain atau ke siapa. Itu pun sudah salah untuk menodongkan unit di jalan. Ke siapapun itu, mengeluarkan unit di jalan itu salah, dan pasti salah, dan juga pasti sudah terkena pasal juga hukumannya, teman-teman. Jadi jangan sekali-kali jika emosi ataupun ada selisih di jalan ataupun ada apa, teman-teman mengeluarkan unit untuk menodong-nodong dan agar terkesan keren, terkesan powerful, terkesan semua orang bakal takut kepada orang yang megang pistol. Itu konyol, teman-teman. Jadi itu sangat konyol, dan saya sangat tidak suka dengan orang seperti itu. Dan orang seperti itu akan merusak citra kita sebagai penghobi, entah di airgun, airsoft ataupun semacamnya. Itu akan merembet juga, semuanya juga kena. Jadi yang ulas satu orang, yang kena banyak orang. Dan itu tidak direkomendasikan sekali untuk koboi-koboyan, dan jelas kalian pasti akan ditangkap jika melakukan hal itu. Dan siapa tahu masih mendapat bonus dari masyarakat juga, dari warga yang geram melihat aksi kalian di jalan. Petantang petenteng, koboi-koboyan yang dianggap sok jago dan juga membahayakan orang lain, kalian juga bisa dimasa. Nah, itu tapi ikut masa juga gak apa-apa. Itu emang ngeselin orang kayak gitu. Itu yang ketiga. Kita lanjut ke empat. Yang keempat ini, teman-teman, hampir mirip dengan peristiwa atau kasus koboi-koboyan. Akan tetapi yang keempat ini
yaitu menembak orang. Nah, menembak orang sudah pasti salah teman-teman, yang menyakiti orang sudah pasti salah dan sudah pasti akan dihukum. Jadi yang tadi koboi-koboi itu kan kadang cuma menodong teman-teman, tidak mengeluarkan peluru atau proyektil ya, tidak menembak atau semacamnya, dan ini menembak orang, dan menembak orang sudah pasti salah teman-teman, dan kalian pun juga pasti ditangkap. Tapi kenapa saya masukkan juga, karena di sini juga beberapa orang ada yang masih belum sadar dan masih juga melakukan hal ini, yaitu menembak orang teman-teman menggunakan air gun dan semacamnya jikalau ada perselisihan ataupun kasus, dan itu sudah pasti salah semua. Dan juga hampir sama kasusnya dengan koboi-koboyan, yang kena pun orang-orang yang tidak bersalah juga nantinya gitu teman-teman. Jadi menembak orang ini juga sudah pasti tahu, kita bisa cari pasal kekerasan juga, apalagi penyalahgunaan unit seperti ini, itu juga akan membawa atau menyeret kalian ke penjara. Nah, di sini sudah cukup jelas, menembak orang itu pasti tidak boleh. Cukup jelas sekali ini, jangan dilakukan. Dan sekarang kita beralih yang nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita harus memperhatikan lapangan tembak yang kita gunakan untuk berlatihan. Pastikan di daerah ujung sana ada tanggul ataupun penahan seperti tembok teman-teman, agar tidak kemana-mana untuk pelurunya atau proyektilnya atau bibinya, tidak rekoset kemana-mana, tidak mengenai hal yang tidak diinginkan. Dan kalau bisa jangan di tempat umum seperti perumahan kayak perkampungan kayak ataupun di kota-kota yang nggak ada pembatasnya dan itu bukan lapangan tembak, itu jangan dilakukan. Kalau kalian melakukannya misalnya di perkampungan, kalian melakukannya menembaknya di rumah, itu di halaman rumah, akan tetapi tidak ada tanggul atau pelindungnya atau titik mati dari peluru atau BB atau goterinya ya kalau untuk air gun ya. Nah, itu bisa menyebabkan peluru nyasar, dan peluru nyasar ini kesalah siapa? Salah kalian, karena kalian kelalaian itu masuknya teman-teman. Jadi juga pastikan lapangan tembak yang kalian gunakan itu aman dari rekoset dan dari orang-orang umum ataupun terlihat dari orang-orang umum ya kalau kalian latihan. Itu akan sangat membahayakan teman-teman, apalagi jika masih belajar menembak juga atau ngajari orang, dia masih belum stabil, triggernya juga ngarahkan unitnya belum stabil, ntar waktu agak geser dikit disiplin triggernya itu akan menyebabkan ini teman-teman, akan menyebabkan peluru nyasar lah intinya, dan akan bisa mengenai orang kayak atau kendaraan kayak atau ternak warga atau semuanya, dan itu akan kalian bisa dituntut jika kalian melakukan hal itu, meskipun kalian merasa tidak salah dan tidak sengaja, akan tetapi kalian tetap saja lalai dalam memilih lapangan untuk kalian berlatihan. Nah, di sana mungkin cukup 5 itu saja yang kali ini saya sampaikan teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman harus tetap safety, tetap perhatikan jika bawa unit kemana-mana, kita tetap bawa hard case atau koper teman-teman ya, kita tetap membawanya sebagai case atau tempat dari unitnya itu. Dan kalau di jalan jangan arogan, meskipun teman-teman misal habis latihan bawa unit terus di jalan ada sesuatu, ada orang sok-sokan, orang mabuk atau gimana, nyerempet mobil, nyerempet motor kalian, terus kalian melakukan ini, jangan. Kalau bisa jangan, karena itu akan merugikan kalian sendiri. Jaga emosi, kontrol emosi. Kita tahu juga bahwasanya kalau orang baru memegang unit, baru memiliki unit, dia pasti memiliki rasa angkuh yang sangat tinggi dan ingin mengeluarkan unit ini jikalau ada situasi genting, dan itu jangan dilakukan. Itu hal konyol teman-teman. Kalian kalau sudah lama nanti di bidang menembak, kalian akan malu-malu sendiri jika kalian ingat hal-hal seperti itu. Dan juga stay safety ya, lagi-lagi stay safety, dan cari lapangan atau tempat menembak yang sangat-sangat aman. Dan jika kalian sudah melakukan semua itu, teman-teman meminimalisir kita untuk mendapatkan hukuman. Karena kalau kita bilang tidak, namanya tidak sengaja ya, kayak kasus kelima tadi atau nomor 5 tadi, misal kita gak sengaja pun itu kan bukan kehendak kita, akan tetapi ada kecelakaan, kita bisa ini. Yang penting safety, lagi-lagi safety pertama, bisa untuk menghindari semua itu karena kalian safety. Itulah semoga teman-teman mengerti, semoga teman-teman juga memahami apa yang saya sampaikan ini, dan semoga diaplikasikan juga ya. Jangan cuman ya seru-seruan punya unit tapi ilmunya untuk memiliki, membawa dan menggunakannya tuh masih minim teman-teman. Jadi kita bangun hobi ini menjadi hobi yang positif, menjadi hobi yang dikenal oleh masyarakat dengan hobi yang positif, dan juga tentunya sebagai sarana olahraga yang positif. Nah seperti itu, tidak ada yang bisa saya tambahkan lagi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, juga share teman-teman jika video ini membantu. Dan oke, tidak ada yang saya tambahkan lagi. Akhir kata, see you.